Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Alam Imanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen BK dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai konselor profesional sebagai manajer dalam praktek mandiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Wilanti sebagai moderator dan anggota kelompok 9 yaitu ada Teh Ade Irma, Teh Audia Najla, Teh Dia Lestiani, Teh Maulida Awalia, Teh Sopatul Fikri, dan terakhir saya sendiri. Langsung saja ke pembahasan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Itu yang pertama mengenai konteks. Sebelum munculnya budaya perawatan terkelola, praktisi swasta bebas menetapkan budaya yang biasa dan lazim, konsisten dengan standar masyarakat. Namun dalam konteks saat ini ada sejumlah faktor yang memengaruhi biaya layanan. Secara umum, tarif untuk layanan tidak diturunkan sebagai akibat dari sistem perawatan terkelola yang sangat terdiferensiasi dan kompleks, termasuk organisasi penyedia pilihan atau PPPO, organisasi pemeliharaan kesehatan atau HMO, dan program bantuan karyawan atau EAP. Dan banyak sekali hibrida lain yang muncul untuk memediasi kebutuhan konsumen klien. Tujuannya yang diakui dari industri perawatan yang efisiensi demi kepentingan terbaik konsumen klien bisa dibilang niat yang sama dari praktisi independen. Jadi apapun pengaturannya penting untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil intervensi yang diinginkan. Nah, keterampilan manajemen ini diperlukan untuk merekrut, melatih, dan mengawasi profesional lain, pra-profesional, dan staf pendukung, bahkan praktisi tunggal, dan mempekerjakan satu atau lebih staf kantor seperti asisten klinis dan resepsionis. Yang selanjutnya ada menjadi praktisi mandiri. Praktek pribadi seorang individu harus siap untuk berlatih dalam isolasi relatif dibandingkan dengan rekan-rekan dan pengaturan lembaga atau universitas di mana kader rekan profesional tersedia berlimpah. Tantangan persyaratan perawatan terkelola empanelment pada daftar penyedia organisasi perawatan terkelola atau MCO dan dokumen petugas yang tak ada habisnya dapat menjual hal yang membingungkan. Praktek seperti halnya bisnis, apapun manajemen menjadi penting untuk keberhasilan perusahaan. Di antara bidang yang diperlukan untuk mengelola praktik mandiri ada perencanaan dan pengurangan pemasaran, organisasi dan kepegawaian, mengoreksi dan mengevaluasi. Dalam merencanakan praktek mandiri, ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan seperti ukuran dan organisasi staf lokal dan konfigurasi kantor pemasaran. Praktik dan penggunaan biaya merupakan persyaratan untuk dipertimbangkan dalam mendirikan praktik apapun. Akhirnya, di komunitas manapun adalah kewajiban bagi praktisi swasta untuk menentukan layanan apa yang tersedia saat ini, kebutuhan untuk perluasan layanan tersebut, atau jika perlu pengembangan dan pemeliharaan keahlian untuk memungkinkan penyediaan menawarkan layanan tersebut. Sekian dari saya. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Irma, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada variasi praktek swasta, pertimbangan hukum. Entitas praktik swasta, korporasi profesional dapat memberikan sejumlah manfaat kepada praktisi, termasuk manfaat pajak, berbeda dengan perusahaan perseorangan.
Tanggung jawab pemegang saham korporasi profesional terbatas pada aset korporasi dan bukan pada aset pribadi individu. Selain itu, anggota korporasi umumnya menerima keringanan pajak atas rencana kesehatan dan pensiun mereka. Korporasi juga mempromosikan bahwa pemegang saham bertemu secara teratur untuk meninjau praktik bisnis, catatan, dan aktivitas perusahaan lainnya sehingga mendorong minat yang berkelanjutan dalam bisnis di antara para pemegang saham. Selanjutnya ada ukuran praktik dan organisasinya. Yang pertama ada praktik tunggal. Penting bagi praktisi tunggal untuk membangun jaringan layanan pendukung, mulai dari penasihat hukum hingga penyedia psikiatri, serta sumber rujukan lainnya untuk layanan yang berada di luar bidang spesialisasi. Misalnya dokter, rumah sakit, lembaga komunitas, dan lain-lain. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Ade Irma yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Maulida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan, maaf ya PPT-nya, tentang praktek kelompok kar- korporasi profesional dan kemitraan. Eh, Bentuk praktik swasta yang populer dapat berkisar dan entitas formal perusahaan atau kemitraan hingga kumpulan penyedia sederhana yang berbagai biaya, ruang, dan layanan kesehatan. Yang pertama ada korporasi profesional. Praktik berskala eh, menengah hingga besar yang diselenggarakan di sekitar model korporat memiliki sejumlah pemegang saham utama terpilih yang pada dasarnya mengelola organisasi dan pada akhirnya bertanggung jawab atas semua biaya operasional, baik itu belanja modal, promosi, dan pemasaran layanan. Eh, Tujuannya untuk memberikan suara pada setiap dan semua kontrak perawatan terkelola, ekspansi, penawaran layanan, pengeluaran overhead, kebijakan dan prosedur persetujuan kontrak dengan strategis dan penggolongan operasional sehari-hari. Yang kedua ada kemitraan. Pertimbangan kemitraan melibatkan cara berbagai keuntungan dan kerugian kemitraan, termasuk formula untuk waktu dan keterlibatan vis-a-vis persentase keuntungan dan kerugian. Yang selanjutnya pertimbangan manajemen. Yang pertama ada lokasi atau konfigurasi kantor. Pengelola praktik harus membuat keputusan penting selain dari layanan yang ditawarkan. Yang diantaranya adalah isu tempat dan ruang yang mempengaruhi akses dan suasana dua variabel. Yang terkait dengan keberhasilan praktik, penataan kantor protipe untuk praktik swasta sederhana. Kebutuhannya yaitu ruang akan bervariasi sesuai dengan ukuran staf profesional serta dengan program layanan dan aktivitas unik yang ditawarkan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Maulida. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Audia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pemasaran praktek. Nah, di dalam praktek apapun terlepas dari ukurannya, harus bergulat dengan pembentukan fokus atau bidang spesialisasi. Di pasar layanan yang kompetitif saat ini, banyak penyedia menemukan bahwa pengembangan setidaknya satu spesialisasi atau di luar praktik umum meningkatkan praktik seseorang dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan praktik. Nah, untuk seiring
meningkatnya persaingan, para praktisi melihat nilai yang meningkat dalam mengejar sejumlah ceruk pasar seperti spesialis kesehatan perilaku, konsultan bisnis, dan industri. Pelatihan eksklusif, eksekutif, maaf, terapi kelompok, dan psikologi forensik untuk beberapa nama. Memang tema yang berulang dalam publikasi utama American Psychology Association, Monitor on Psychology, telah menjadi aplikasi psikologi yang unik dan sampai sekarang atipikal, seperti merancang psikolog yang menciptakan ruang hidup dan kerja, pelatih kehidupan, pensiun, dan eksekutif, dan konsultan. Tentunya dalam praktek kelompok, pengembangan dan promosi spesialisasi tambahan dapat dibagi di seluruh profesional, membuat kasus yang kredibel pada masyarakat bahwa menawarkan layanan yang komprehensif. Semua hal ini dianggap sama. Jika grup menawarkan spektrum layanan yang lebih luas, kemungkinan besar klien yang mencari layanan tertentu dapat diakomodasi dengan menghubungi grup ini. Dengan demikian, asosiasi psikiater, psikologi, pekerja sosial, dan konselor yang masing-masing dapat menawarkan layanan umum maupun khusus dan memastikan aliran. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjalin hubungan kolegial dan dukungan. Salah satunya batasan utama dari praktik pribadi, terutama praktik kecil atau solo, adalah tidak adanya rekan kerja di seberang aula atau di ruang istirahat yang dapat segera diakses oleh mereka, seperti jika mereka berpraktik di klinik komunitas atau universitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer praktik untuk mendorong pendidikan berkelanjutan dan pengembangan profesional setiap praktik. Tentunya setiap praktisi didorong secara eksklusif oleh perolehan pendapat dengan mengesampingkan waktu non-pendapatan yang didedikasikan untuk melanjutkan pendidikan dan konsultasi. Tidak dapat diterima oleh standar profesional manapun. Selain itu, tidak etis mengandalkan pengalaman klinis saja untuk mempertahankan mata uang dalam profesi seseorang. Nah, dengan tidak adanya peluang pengembangan profesional yang teratur dan berulang seperti yang ditemukan di lingkungan universitas, praktisi independen harus mencari di tempat lain. Dalam kasus seperti itu, masyarakat lokal, regional, dan nasional menjadi sumber utama dukungan kolegial dan pendidikan berkelanjutan jika tidak akan tersedia, misalnya seperti tinjauan keanggotaan, sebagian besar berasosiasi psikologis lokal akan menghasilkan persentase individu yang tinggi dan praktik pribadi. Organisasi-organisasi ini memberi peluang reguler untuk pertukaran sosial dan kolegal yang membuat penyedia independen tetap puas secara profesional dan terinformasi dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Audia yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dea. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai kredensial.
Dalam mempertimbangkan rekanan untuk praktik seseorang, penting bagi seorang manajer praktik untuk memastikan bahwa praktik tersebut dikelola oleh anggota yang berkualifikasi dan dipercaya dengan baik. Peraturan perizinan dan sertifikat bervariasi dari suatu bagian negara ke bagian negara lainnya. Sebelum kesepakatan apapun dicapai dengan penyedia kolega untuk dikaitkan dengan praktik seorang, peninjauan kredensial tersebut harus dilakukan. Mau itu konselor profesional berlisensi, psikolog berlisensi, konselor bersertifikat, dan lainnya harus memenuhi standar praktik yang untuk spesialisasi mereka secara etis dan bertanggung jawab, tetapi juga legal. Praktik di yurisdiksi manapun. Sedangkan sertifikasi dan lisensi sangat penting untuk membangun kemampuan seseorang untuk berlatih secara mandiri. Yang lebih penting saat ini adalah persyaratan yang dikenakan pada praktik pribadi seseorang oleh organisasi perawatan terkelola, organisasi penyedia pilihan, dan sejenisnya. Selanjutnya, Undang-Undang Probabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau HIPAA. Nah, selain pertimbangan perawatan terkelola, pemberlakuan Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA mencontohkan mandat penting lainnya yang harus ditanggapi oleh praktisi independen. Ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 1996. Nah, penerapan undang-undang tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 14 April 2003. Menurut materi yang tersedia melalui American Psychological Association 2004, tindakan tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu transaksi aturan, aturan privasi, dan aturan keamanan. Aturan transaksi ini memberikan pedoman untuk tagihan elektronik, termasuk aspek teknis dan persyaratan untuk mengajukan klaim perawatan kesehatan secara elektronik. Yang aturan privasi menetapkan standar bagi praktisi mengingat hak pasien terkait penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia. Terakhir, aturan keamanan menangani penyewa utama fisik dan pengiriman informasi rahasia klien. Selanjutnya, perawatan terkelola. MCO dapat dikategorikan sebagai organisasi pemeliharaan kesehatan atau HMO atau organisasi penyedia pilihan PPO. Singkatnya, MCO ini mencerminkan sistem perawatan kesehatan yang mendaftarkan penyedia profesional sebagai penyedia layanan bergaji, dikontrak secara individu atau sebagai kelompok untuk memberikan layanan kepada populasi konsumen terpilih berdasarkan pengurangan biaya untuk layanan. MCO ini kemungkinan akan memperkerjakan atau membuat kontrak dengan berbagai profesional dan pengaturan, dimulai dengan penyedia individu, tetapi berkembang ke entitas berukuran rumah sakit. Pada akhirnya, MCO ini berkeinginan untuk menyediakan klien dengan segala bentuk perawatan kesehatan untuk populasi pasien tertentu. Terlepas dari nuansa atau judulnya, MCO ini didirikan untuk memberikan konsumen rangkaian atau jaringan individu dalam praktik swasta yang sambil tetap menjadi penyedia independen. Membuat kontrak dengan MCO untuk menawarkan pengurangan biaya layanan kepada kelompok konsumen MCO terbatas. Seringkali konsumen bebas memilih penyedia lain di luar jaringan, tetapi biasanya ada penalti biaya untuk melakukannya. Biaya yang dinegosiasikan kepada penyedia biasanya di bawah tarif biasa dan biasa untuk layanan yang disediakan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Dea. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Sofa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bantuan karyawan. Program bantuan karyawan layak dipertimbangkan dalam rencana bisnis yang komprehensif untuk praktik seseorang. Karyawan dan keluarganya berhak menerima layanan EAP dengan menelpon nomor lokal atau
atau bebas pulsa yang menghubungkan individu tersebut secara pribadi dan rahasia ke layanan konseling yang telah dikontrak dengan entitas organisasi. Dalam beberapa kasus, profesional kemudian diharapkan merujuk individu yang membutuhkan lebih dari minimum ke penyedia lain dan dalam beberapa kasus ke praktik pribadi mereka sendiri. Pada saat itu, rencana perawatan terkelola atau asuransi pasien akan dimulai untuk menanggung biaya layanan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, sliding scale dan pekerjaan pro bono. Praktisi swasta yang peduli dan bertanggung jawab berkomitmen untuk melayani populasi klien yang lebih luas terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar. Seringkali disponsori oleh asosiasi profesional lokal dan regional, penyedia independen menyambungkan waktu mereka untuk mereka yang paling membutuhkan. Sebagian besar penyedia mencadangkan sebagian dari praktik mereka untuk menyertakan individu yang tidak mampu membayar layanan, yang mungkin merasa terhambat untuk menerima perawatan tepat waktu dari sumber daya komunitas atau yang kebutuhan uniknya akan layanan khusus mungkin tidak terpenuhi di klinik berbasis komunitas. Yang selanjutnya konsultasi. Kegiatan tambahan yang menarik terkait dengan praktik mereka adalah kesempatan untuk memberikan konsultasi kepada berbagai individu dan organisasi. Konsultasi di tingkat organisasi dengan administrator dan eksekutif memungkinkan penyedia yang berpengalaman dan memenuhi syarat untuk menawarkan kebijaksanaan dan saran untuk berbagi pengetahuan dengan orang lain yang akan mendapatkan keuntungan dari bidang keahlian mereka. Bentuk konsultasi lainnya termasuk evaluasi program organisasi masyarakat, analisis dan pengembangan organisasi, program pelatihan, penilaian karyawan dan calon karyawan, dan konsultasi mengenai masalah khusus seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Ketidakhadiran karyawan, moral yang buruk, pertengahan karir, perencanaan hidup, masuk kembali ke dunia kerja, penempatan keluar, perencanaan pensiun dan pra-pensiun, dan pelatihan in-service untuk staf profesional dan para profesional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tesopo yang telah menyampaikan materinya. Presentasi telah selesai dilaksanakan. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 9. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari teman-teman mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.